warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, dari sudah berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Nah, siapa yang tahu apa itu kejujuran? Berkata dengan sungguh-sungguh. Kita bersumpah. Betul. Ya, betul. Pintar semuanya. Oke, selanjutnya kita akan membaca Quran surah At-Taubah ayat 119. Di sini Ibu membaca terlebih dahulu, nanti kalian ikutin Ibu ya. Ya, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Mulai 1 2 3. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur. Baik, terima kasih anak-anak sudah membacakan Quran surah At-Taubah ayat 119. Di sini siapa yang tahu apa maksud dari ayat tersebut? Perintah untuk jujur, Ibu. Betul. Ada lagi selain Najwa? Ya, Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wah, betul. Pintar sekali anak-anak Ibu. Jadi ayat itu mengingatkan kita agar selalu bersama-sama orang yang jujur, karena kejujuran adalah tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah membaca Al-Qur'an, jadi di sini ada hadis tentang kejujuran, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi makna kejujuran adalah jalan menuju surga dan dasar akhlak mulia. Jadi di sini siapa yang mau masuk surga? Jadi kalian harus jujur ya. Nah, di sini ada bentuk kejujuran. Yang pertama ada jujur dalam perkataan. Jadi kita itu berbicara dengan jujur. Terus ada jujur dalam niat. Misalnya kita berniat itu harus jujur. Jangan niatnya kita mau puasa tapi yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan niat. Terus ada jujur dalam perbuatan. Nah, itu kita harus jujur dalam perbuatan. Terus ada jujur dalam amanah. Misalnya teman menitipkan barang, kita harus amanah, kita harus jujur. Terus ada jujur dalam menepati janji. Misalnya kita teman itu mau besok kita pergi ke sana ya, kita harus menepati janji ya. Nah, terus ada hikmah kejujuran. Nah, hikmahnya ini ada 6. Yang pertama ada mendapat kepercayaan dari orang lain, menumbuhkan rasa tenang dan damai, menjadi jalan menuju surga, meningkatkan kehormatan diri, mendatangkan keberkahan, dan menjadi ciri orang beriman. Nah, jadi di sini Ibu mau kalian berkelompok, yaitu ada 2 kelompok. Jadi kita bagi 6 ya. Yang barisan pertama kelompok 1, barisan kedua kelompok 2. Kalian
berdiskusi. Yang kelompok 1 itu diskusikan contoh perilaku jujur di sekolahan. Nah, kelompok 2 itu bagaimana sih akibat dari perilaku tidak jujur? Bisa? Bisa. Sudah anak-anak? Di sini Ibu mau perwakilan dari kelompok. Siapa yang mau ingin maju? Ya, kepada Nadia maju. Jadi kami tadi disuruh mencari jujur di kelas atau di sekolah. Jadi di sini kami ada mencontohkan ada 5. Terus yang pertama itu tidak mencontek saat belajar. Terus membalikan buku ke perpus dengan tepat waktu. Terus tidak memberi berita hoax, misalnya kayak, kita esok balik cepat loh, gitu. Terus yang keempat menepati janji. Terus yang kelima membayar makanan di kantin dengan jujur sesuai dengan harganya. Selanjutnya dari kelompok 2 sampai yang pada relasi. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 2 tadi tugasnya disuruh mencari akibat dari orang yang tidak jujur. Nah, jadi akibatnya itu yang pertama kehilangan kepercayaan. Nah, karena dia tidak jujur, dia nantinya akan kehilangan kepercayaan oleh orang lain dan orang-orang nantinya tidak percaya dengan dia, Bu. Terus yang kedua, merusak hubungan dengan orang lain. Kalau dia itu tidak jujur, jadi orang tuh membenci dia. Jadi hubungannya dengan orang lain itu tidak baik, tidak harmonis. Terus yang ketiga, hati menjadi gelisah dan tidak tenang. Karena dia itu tidak jujur, jadi dia merasa tuh bersalah terus. Dia itu kada tenang karena dia tuh bukan jujur, jadi dia kada tenang. Dihantui dia. Terus yang keempat, mendapat dosa dan murka Allah. Karena dia kan jujur, jadi dia dapat dosa dan masuk ke neraka. Betul sekali ya anak-anak. Beri tepuk tangan dong kepada. Nah, tadi sudah berdiskusi tentang contoh perilaku jujur di sekolah dan bagaimana akibat dari perilaku yang tidak jujur. Nah, sekarang anak-anak kembali ke duduk tempat semula. Sekarang itu ada ini menyatakan masalah nih kalian analisis ya. Jadi masalahnya itu nih, misalnya kalian melihat teman kalian itu mencontek saat ujian. Nah, jadi apa yang seharusnya kalian lakukan agar kalian itu ingin tetap jujur? Siapa yang mau? Ibu tunjuk ya, kalau nggak ada yang mau. Nadia. Jadi misalnya ada teman yang mencontek terus tetap jujur, memberitahu kepada guru. Tapi sebelum memberitahu guru, beritahu kepadanya bahwa itu salah, bahwa memberitahu dan perbuatan tidak jujur. Betul, terima kasih ya Nadia. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Nanti Ibu beri tugas kalian buat catatan. Misalnya nih kalian di rumah menemukan masalah yang perilaku yang tidak jujur, entah dari adik kalian, mama kalian atau ayah gitu. Nah, oke? Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila
perbuatan. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.